Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini masuk, Masuk. Nah. Apa Pak Salim? Ini Pak untuk persiapan supervisi di dalam kelas nanti Pak. Jadi reservasi dulu ya. Iya Pak. Ini bahan yang sudah disiapkan Pak. Ada perangkat, ada instrumen dan penilaian itu. Oke. Jadi nanti mau masuk begitu. Iya Pak. Supervisi nanti jam berapa itu? Jam pertama ada 1 ke 2 Pak. Tanggal 8. Ya. Jadi ini instrumennya yang sudah dibagikan semua itu ya. Sudah dibagikan ke memang siap untuk nanti. Ada kelas ya. Itu yang paling bagus. Tampilannya bagus ya. Mudah. Saya berikut ini ada contoh-contoh yang akan diikuti oleh kawan-kawan semua. Kira-kira tadi apa yang Bapak mau terapkan nanti sampai? Nanti itu ngajarnya di kelas 10 akuntansi itu Pak. Nanti materi pelajaran IPA, KD-nya memahami komponen ekosistem dan interaksi di dalam ekosistem. Kemudian kalau KD untuk keterampilannya itu mengklasifikasi komponen ekosistem dan interaksi di dalam ekosistem tersebut. Jadi ngomong-ngomong untuk keterampilan itu nanti di mana dapatnya itu? Apakah perlu praktik atau penyampaian saja di dalam kelas? Untuk KD ini karena KD gradasinya masih memahami, jadi keterampilannya kita lihat dari diskusi anak dan penyampaian pesan hasil diskusinya gitu lah. Bisa jadi presentasi ke depan hasil yang dikerjakan kelompok. Jadi metode yang kita pakai itu problem based learning Ya, problem based learning. Jadi ada stimulus, ada rantangan, ada pemanggilan dari apa yang diketahui anak-anak sebelumnya, nanti dirangsang lagi supaya ada perkembangannya sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kalau dilihat dari itu nanti kira-kira materi apa saja yang paling kira-kira yang tidak dimengerti atau yang susah bagi anak? Untuk materi mungkin karena ini nanti interaksi, jadi mendatangkan contoh atau menyebutkan contoh yang ada di lingkungan sekitar anak Pak. Jadi interaksi yang di dalam buku udah sering dibaca anak-anak, jadi itu aja pemahamannya. Jadi padahal interaksi dalam ekosistem itu banyak contohnya yang di lingkungan anak-anak. Jadi yang biasa dia lihat tapi tidak tahu ya itu interaksinya. Jadi untuk memancing itu nanti ya, supaya tahu anak itu ada interaksi ternyata di lingkungan dia banyak interaksi ekosistem. Jadi tadi mengenai ekosistem ya. Iya. Hubungan ekosistem, Interaksi dalam ekosistem. interaksi dalam ekosistem. Jadi contohnya mungkin ada yang dulu kita pelajari itu hubungan seperti mutualisme, komensalisme, parasitisme, begitu kan? Jadi contoh-contoh itu yang di buku hafal anak-anak tuh, Pak. Hafal ya. Tapi ditemukan di lingkungan sekitar susah. Susah. Jadi dibawa nanti contoh, mendatangkan contoh yang memang ada di lingkungan anak-anak. Jadi anak yang sudah mengamati tapi tidak tahu. Nah, itu yang mau dibangkitkan nanti, Pak. Oke, itu nanti ada LKS. Ada di LKS nih, Pak. LKS. Bagus sekali. Oke lah, untuk mempersingkat waktu kita rasa cukup begitu. Yang penting Bapak udah memang betul-betul siap, bukan karena terpaksa begitu. Siap, Pak. Nah, jadi nanti kita ke ruangan saja langsung dengan supervisi kelasnya. Iya, Pak. Jadi, Oke Pak, terima kasih banyak. Semoga di depan di kelas tidak, walaupun kedatangan kepala sekolah tidak gugup. mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, Pak. Jadi, makasih banyak, Pak. Ini saya Pak lagi, Pak ya. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang berapa? Siap, gerak. Gerakan. Jangan lupa.
perhatikan, dengarkan absennya. Atau siapa yang tidak hadir hari ini? Selamat Setianto. Selamat Setianto. Pak Fadila. Pak Fadila. Ini surat. Izin. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya kita berserah diri selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan motivasi kepada kita sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, pada pagi hari ini mungkin ada perbedaan dengan hari-hari yang lain atau sebelumnya, karena di sini ada program kepala sekolah, yaitu program supervisi pada guru kita maupun tenaga administrasi sekolah. Nah, di mana untuk hari ini, tepatnya di ruangan ini, di kelas 10 AKL, kebetulan yang mengajar adalah Bapak Salim. Nah, itu di kesempatan ini Bapak akan berada di belakang dekat dengan Anda semua. Mudah-mudahan kepala sekolah juga dapat membantu nanti. Kalau Bapak mengerti, kalau tidak mengerti ya cuma melihat-lihat saja. Samping itu melihat atau memantau, mudah-mudahan penyampaian oleh guru kita ini cukup menarik perhatian bagi Bapak kepala sekolah. Nah, ini juga untuk peningkatan nanti kemampuan daripada guru kami, guru-guru anak-anak kami, untuk kelanjutan daripada proses belajar mengajar yang baik. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran MIPA hari ini? Ada yang masih mikirkan makan sebelum sarapan? Atau masih ada yang berpikiran lain? Maka fokuskan, maka di atas meja, ingatkan di atas meja Anda hanya ada perlengkapan belajar IPA. Tidak ada buku yang lain, tidak ada yang lain-lainnya, sehingga nanti mengganggu Anda belajar IPA. Pertemuan kita terakhir 1 minggu yang lalu, pembelajaran IPA yang dibahas adalah memahami ekosistem dan interaksi di dalam ekosistem. Masih ingat apa saja komponen-komponen yang ada dalam ekosistem, sehingga nanti bisa memudahkan memahami interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Masih ingat apa komponennya? Komponen biotik, komponen abiotik. Komponen biotik nanti banyak lagi, karena biotik itu adalah hidup. Itu banyak lagi. Apa aja yang ada dalam komponen biotik? Ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada biosfer. Komponen abiotiknya juga banyak. Apa komponen abiotiknya? Udara, air, tanah, suhu, kelembapan,
itu komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem. Kalau kita sudah tahu komponennya, maka nanti baru bisa kita memahami interaksi yang akan terjadi di dalam ekosistem. Kalau kita tidak tahu komponen-komponen penyusunnya, maka kita tidak akan tahu interaksi-interaksi yang akan terjadi nanti di dalam ekosistem. Karena di awal pembelajaran kemarin yang dibahas itu adalah komponen di dalam ekosistem. Ini yang Anda sebut tadi komponen-komponen di dalam ekosistem. Maka Anda harus paham dulu komponennya itu. Paham dulu apa saja yang ada di dalamnya. Sama di dalam kelas ini kamu sudah paham dengan kawan-kawannya, maka kamu akan mulai berinteraksi. Oh, ini orangnya pemalu. Nanti kamu berinteraksinya seperti apa? Ini orangnya mudah pemarah. Nanti kamu berinteraksinya seperti apa? Makanya dalam komponen ekosistem, tahu dulu isinya siapa dalam ekosistem itu. Baru kita bisa memahami apa yang akan terjadi interaksi di dalamnya. Interaksi yang akan kita bahas antar komponen biotik. Pertemuan hari ini interaksi yang akan kita bahas nanti adalah antar komponen biotik. Kita ingat lagi pelajaran sebelumnya, misalnya di SMP. Ada interaksi pembelajaran di SMP, contohnya ada burung jalak dengan kerbau. Ingat? Ingat. Ada contohnya burung jalak dengan kerbau? Itu interaksi apa? Ada lagi yang kamu pelajari interaksi di SMP mungkin antara benalu dengan pohon atau inangnya. Itu interaksinya parasitisme. Apalagi contoh yang kamu ingat di SMP? Ada ikan hiu dan ikan remora. Habis? Tidak ada lagi? Itu ada simbiosis komensalisme, ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme. Hari ini kita tambah interaksi yang ada di dalam ekosistem. Bukan hanya 3. Sebelumnya di SMP kita pelajari 3. Hari ini tambah. Ada netralisme. Ini yang baru. Netral. Nanti akan ada alelopati. Sudah pernah dengar alelopati? Belum. Ini dari baru. Ada predasi. Sudah pernah dengar? Belum. Ada predasi. Berarti materi baru. Ada kompetisi. Ada parasitisme. Parasitisme sudah dengar. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana nanti netralisme? Tahu nggak? Jangan hanya orang politik aja yang kita paham. Oh, kamu orang yang netral. Kamu tidak ikut memilih karena netral. Tidak mau terpengaruhi. Nah, berinteraksi-interaksi dalam ekosistem juga ada netral. Ada juga predasi, ada juga alelopati, ada juga parasitisme. Nah, untuk memudahkan pembelajaran hari ini, karena Anda sudah duduk dalam kelompok masing-masing, ini ada Bapak siapkan lembar kerja. Ada Bapak siapkan lembar kerja. Bagikan dulu ya Pak. Satu per kelompok kamu yang ini. Kelompok dulu. Nah, satu teman yang membagikan di kelompok kerja ini, satu kelompok itu maksimal 3 orang. Dah, kelompoknya sudah bertiga. Kemudian nanti baca judulnya. Apa judulnya? Interaksi dalam ekosistem. Judulnya interaksi dalam ekosistem. Kemudian ada kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya KD 3.4. Memahami komponen-komponen. Sudah kita pelajari sebelumnya. Dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Berarti ini yang akan kita bahas. Interaksi di dalam ekosistem. Sebelum memulai lembar kerja, ada petunjuk belajar. Baca dulu petunjuknya. Nanti baca petunjuknya sebelum memulai. Karena langkah-langkah sudah disuruhkan di sini. Apa petunjuknya? Kemudian ada materi pokok. Selain dari sumber buku IPA yang biasa kita gunakan, selain dari buku IPA ini, di dalam ini juga Bapak siapkan materi sederhana. Materi sederhana sehingga tidak ada nanti tambahannya dari sumber belajar kita. Ada materi pokok.
selanjutnya selain dari materi pokok ada lagi di belakang tugas. Tugas inilah kerjaan Anda. Ini yang Anda harus selesaikan. Setelah baca tujuan, baca langkah-langkahnya, pahami materinya, ada tugas. Setelah tugas ada lagi penilaian. Belakang penilaian. Ada lagi penilaian. Ada penilaian, soalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke belakang. Nah, ini yang didiskusikan dengan Ananda dalam kelompok. Untuk tugas, perhatikan, sengaja tidak Bapak kasih nomor karena banyak anaknya. Nanti kalau ditanya, nomor 1 anaknya 4, nomor 2 anaknya 5, nomor 3 anaknya 6. Bapak sengaja tidak kasih nomor, jadi tidak disebutkan lagi anak-anaknya. Karena kebiasaan di kelas, kebiasaan teman-teman yang lainnya, nomor 1 anaknya 4, banyak tugas kita. Jadi sekarang tidak kasih nomor lagi. Yang jelas tugasnya ada 3. Perlu diperhatikan di halaman 4. Ada lihat gambar halaman 4? Nah, kalau kurang jelas gambarnya Bapak jelaskan di sini. Ada gambar kambing 2 ekor. Nah, Bapak ada gambar sapi atau kerbau, sapi ya. Sapi ya. Kemudian ada di atas sapi burung dara. Anggap itu burung dara. Karena gambar yang seperti ini sulit dicari. Maka itu walaupun seperti burung, anggap burung dara. Nah, sekarang silakan Anda memulai dengan membaca petunjuk belajar, kemudian materi pokoknya lanjut mengerjakan apa? Tugas yang harus diselesaikan. Kalau kebingungan, diskusikan dalam kelompok. Kalau bingung lagi, tanya jawab. Nah, silakan. Waktu kita 30 menit. Karena dalam perkiraan Bapak 30 menit Anda bisa menyelesaikan tugas, minimal sampai tugas. Ini bisa aja ya. Ya dia Pak bertiga. Ada si hitam sendiri yang apa? Silakan. Terakhir nanti ada presentasi ke depan. Buat malas. Nanti sudah selesai tugas dan penilaian. Setengah jam. Apa ya?
tidak ini tidak boleh pakai lagi yang di sini boleh komen saling kalau komen dari ini yang dalam ini ada boleh di sini ya. Boleh dari sini boleh yang dalam ini apa? Ira. bau dan jarak itu apa? Yang lain apa? Nah, berarti kalimat soal, kalimat perintah yang ada. Contoh lain. Selain yang ada di sini. Oh, yang ada di sini boleh. Ada di sini tidak boleh lagi karena ada adalah contoh. Pastikan kalimatnya. Kalau contoh aja, contoh ya. Contoh lain. Tidak ada di situ. Kalau manusia dengan ayam bisa dikatakan ayam dengan manusia. Kalau kita lebih banyak virus dari pohon kayu. Tahu nggak? Tahu gimana menanya tadi? Kisah tak menang. Gimana? Nanti tahunnya itu kalau di wilayah itu banyak daunnya, ada tuh. Nah, ini daun belum banyak premisi ada ya. Oh, harus ini saja besar.
sama dengan dalam kolam banyak ikan besar-besar. Ada ikan kecil 2 ekor. Sama dengan besarnya masuk sana. Karena makan jadi Ayam dengan baru. sama dengan makan ayam. Jadi memang ada Ayam ini. ada banyak tumbuhan lain sama juga kalau apa besar Berarti seorang predasi simbiosis sama-sama cari makanan. ada yang perlu ditanyakan dari pengerjaan tugas yang telah dilakukan, ada yang perlu ditanyakan? Mana? Ini sambung ya. Iya. Nah, ini sambung ya. Satu dua. Kalau ini 1 2 ini 3. Ya. Bukan terpisah deh. Panjang. Ini si berarti yang banyak kolomnya sudah apa? Berarti sekitar situ dan yang banyak dominan kon. Kemudian dengan tumbuhan di situ, berarti tumbuhan itu saja di situ. Ada tumbuhan lain yang paling banyak. Bagaimana dari apa pengaruh pohon pinus terhadap sekitarnya? Hambat. Siapa dia menghambat? Oh, kalau banyak pohon pinus di situ, berarti ada tanah. Sama dengan di dalam kolam ada kolam, ikan besarnya ada ikan kecil 2 ekor. Ini bagian makan tidak ya? Kalau makan sendiri, kalau makan sendiri, kalau makan sendiri, jadi terhambat. Berarti temu. Silang ada. Silang ada 3. Silang itu. Itu silang. Baru ganti yang Wah Yudi, ada yang mau tanyakan? Oh Yudi, jangan banyak-banyak orangnya apa? Dia banyak kali salah, cukup garis 2 buah, garis sampai sama dengan. Nanti tahu salahnya di mana? Kalau dicari kan salah dibaca. Nah, jadi kamu apa yang melakukan kesalahan? Ketahuan kesalahannya. Tema-tema kelompok ini sampai ke kelompok kamu masih di sini aja terus. Kita bertiga mengertinya. Mana Putri? Putri Indra. Terus. Mana? Apa perintahnya? Kan? Ada.
Kalau di sini ya, kalau di sini mana? BC di rumahnya saling menentukan orang kalau BC Kalau sakinah dengan defa pakai nah. Ada keduanya kalau sakinah atau defa. Kalau satu sudah kamu berikan, jelaskan pakainya hati keduanya. Kalimatnya penghubungan kalimat dan nah. Jangan
Dewan yang nulis. Nah. Spesifik ada dan situ kan kita spesifiknya berarti kan kalau sini tidak tahu apa itu spesifiknya apa
Pada saat uparan Pak Joni kemarin hasil tambah, betul nggak Pak? Apa isinya? Kami kan di titik tidak memuaskan berarti kalau hanya dapat sering-sering dapatnya sekarang jelas ekor berarti berkurang ternyata ekor kan berbeda. Yang beliau ini dapat diketahui bahwa keberadaan pandemi ditambah dengan apa? Apakah dia memang rendang? Apakah dia berseringan makan dengan rendang? Ikan bandeng yang digunakan atau ikan bandeng yang bersering makan? Suami lakukan ada pohon palen, kalau kalian tahu itu kan palen, yang seperti pohon pinang itu pohon palen. Pohon palen. Ada itu jenis palen juga, kenapa jenis palen juga? Pinang, yang palen itu tinggi yang ditambah oleh orang yang bertanggung jawab dan ada kebijakan jadi bawah apakah dia diberikan atau menuntut kebenaran atau satu manusia atau netral
Ikan bandeng sama ikan bandeng makanan ikan bandeng apakah dia memakan siang atau memakan makanan udang? Kali ini mungkin menghasilkan makanan udang. Udang ya kalau tidak sehat. Tahu? Predator itu saing. Saing. Nah, waktunya tinggal 4 menit lagi. Ini apa? Namanya? Ini apa hubungannya? Interaksinya apa? Jelaskan. Nanti saya kalau tahu ya interaksinya. Jelaskan. Tapi ini kan? Ini kalau siapa Bapak? Apa hubungannya dengan kerbau? Nah, tuliskan interaksinya apa? Jelaskan. Kalau menjelaskannya, kenapa pakai jalan kenapa kerbau? Ceritanya semua udang itu makan ikan laut. Ini ceritanya pohon kalian itu tahu. Udang itu kalau kalian mancing umpannya udang. Minang tuh. Sabit kalian itu. Sabit. Bandeng itu kan tahu. Anggap sekarang ini adalah sabit. Taruh kalian cari taruh di asin. Kalian ya. Kemudian ada tanaman hijau dan daun sejenis akar lebih menempel pada pohon. Apa yang kamu lihat di batang sawit? Tanaman hijau kalau tumbuhan di batang sawit apa? Belum, ada dua ini. Apa hubungan paku dengan batang sawit? Nampak batang ada pakis atau paku di batang sawit kan? Apa hubungannya? Ada pengaruhnya nggak? Batang pakis dan ada batang sawit? Nggak boleh kan? Atau pakis batang sawit menguntungkan air pakis? Atau sawit kalau tidak ada pakis? Pak,
yang sudah apa dia nempel aja di situ, tapi tidak menyembunyikan ke batang sawit. Ya, sawitnya dirugikan nggak? Tidak, sawitnya netral. Kalau tadinya itu tidak, apa yang cocok? Cocok di sini, ini ada. Ini nanti saya bilang kalau bukan sawit yang sama di tidak mikir paling di situ. Pasti selesai. Artinya udah habis. Lagi, mana? Nah, mana mesin tambaknya? Tambak tuh tidak isi tambak. Tambak. Tambak tuh. Tidak tahu. Pernah ke Pariaman? Nah, apa yang harus kita lakukan? Tambak. Apa itu? Nah, jadi dulu soalnya saya mikir. Nah, hasilnya tidak memuaskan. Kalau tidak memuaskan berarti rugi. Dan sudah 5 ton, 3 ton. Setelah selidiki ternyata ada sesuatu bandeng. Apa bandeng? Bandeng. Ya, bukan ikannya. Karena bandeng ada yang namanya yang hidup ada. Dalam hal ini dapat kami bahwa keberadaan bandeng ditambah dengan udang apa? Apa hubungan bandeng dengan udang? Harus tahu harus tahu udang produsen siapa menghasilkan kalau menghasilkan ya rugi lah padahal dia rugi kalau memuaskan tidak memuaskan apa yang menyebabkan rugi jadi sudah tahu hasil di pasar bisa jadi masalah bisa jadi memang kadang ikan apa ya memang kan makanan kurang sudah habis waktunya. Sekarang mempresentasikan teknik presentasi. Satu ada dari MC-nya. Dua ada yang menyampaikan. Ketiga yang tidak bekerja itu bertanggung jawab nanti terhadap pertanyaan oleh temannya. Kalau tidak mampu dijawab baru dibantu oleh MC dengan yang menyampaikan. Silakan kelompok mana yang mau maju ke depan? Silakan. Yang tugas presentasikan hasil tugasnya. Silakan segera. Tidak kanan. Apa? Salah tangannya. Ada kelompok yang lain? Karena ini tak berapa ini. Mau maju? Tapi angkat tangan. Angkat tangannya kan? Siapa? Tak ada yang mau maju. Presentasi terhadap tugas yang telah dikerjakan. Nanti baru teman lainnya menyanggah benar atau ada tambahan itu atau salah. Silakan. Ada? Kalau tidak ada ditunjuk lagi. Baca nomor Pak. Kalau tidak berdasarkan absen. Saya di atas. Nurmala. Silakan. Kelompok Nurmala. Yang tugas. Silakan. Tapi bacakan hasilnya lagi. Nanti benar atau salahnya kawan-kawannya yang iya yang tugas. Iya, ada sendiri. Nanti disangka oleh teman-temannya. Yang tugas saja. Karena kalau maju ke depan itu orang yang bisa sekalipun tidak berani dia ke depan karena berbicara di depan itu berat. Yang bilang satu lebih berat dari 100 kilo. Nah, silakan.
Pertama perkenalkan dulu namanya, nama kawannya, tujuannya ngapain, menyampaikan hasil. Yang lain perhatikan. Nanti kalau tidak cocok dengan jawaban yang Anda buat, nanti catat. Nah, nanti disangka. Selesai dulu dia berbicara baru disangka. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reba Upanaria dan Malasari dan Sakina. Kami ingin mempresentasikan hasil tugas yang kami diskusikan tadi. Disampaikan oleh Nur Malasari. Yang tugas saya. Contoh literasi yang berkomponen biologi, satu netralisme, sampling dan udara, air dan air, kompetisi, dan sudah dan sapi dalam Yang lain dengarkan dulu suaranya kuatkan dikit lagi rumah. proses komensalisme, anggrek, ikan bunga dan ikan hiu, simbiosis mutualisme, kuku dan bunga, semut dan hampir. Contoh interaksi dalam ekosistem. Satu, pada wilayah yang dipenuhi pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya adalah area konservasi. Orang yang menggunakan WC umumnya sebagai tempat buang air besar di mana pembuangan langsung ke kota. Contohnya simbiosis mutualisme, integrasi usaha sawit sawit pada perkebunan kelapa sawit adalah simbiosis komensalisme. Dua ekor ayam jantan memperebutkan seekor ayam betina. Contohnya kompetisi. Yang lain saya dengan jawaban lanjut satu lagi. Interaksi yang terjadi di antara spesies tersebut menjelaskan satu sapi dan burung dara itu mutualisme. Burung dara yang memakan satu sapi, burung dara dengan sahabatnya tidak punya belahi. Sapi dan kambing itu kompetisi saling saling memperebutkan makanan wilayah yang sama. Ya, kambing dan burung dara itu netralisme, hubungan antara dua spesies atau lebih masing-masing spesies tidak saling terpengaruh. Silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, yang lain kalau ada yang tidak setuju dengan jawaban kawannya atau ada contoh yang lain silakan. Angkat tangannya, sebutkan namanya. Apakah ada? Tambahan, masukkan. Ada? Gak usah malu-malu. Kalau tidak ada berarti betul semua yang dikerjakan temannya. Berarti sama dengan jawaban kamu. Berbeda? Oh, jelas. Yang tidak jelasnya bagian yang mana? Semuanya. Yang bagian kedua, interaksi dengan ekosistem. Contohnya. Interaksi dalam ekosistem yang ini. Yang ada penipinus, orang yang menggunakan WC, ulang lagi. Pada wilayah yang dipenuhi pohon pinus dengan tumbuhan di sekitarnya disebut areopati. Orang yang menggunakan WC umum sebagai tempat buang air besar di mana pembuangan langsung ke kolam ikan disebut simbiosis mutualisme. 3. Interaksi usaha sawit sapi dan perkebunan kelapa sawit disebut dengan simbiosis komensalisme. 4. 2 ekor ayam jantan yang merebutkan seekor ayam betina disebut dengan kompetisi.
Nah, bagaimana? Bilang Mirza, cocok dengan jawaban kamu? Enggak, Pak. Ah, kalau cocok sampaikan. Menurut kamu ya itu. Harus kamu jelaskan. Menurut kami, interaksi usaha sawit sapi pada perkebunan kelapa sawit adalah contoh dari kompetisi, netralisme, karena tidak ada saling terpengaruh. Kalau kamu tadi sawit, sapi, konvensionalisme. Di sini netralisme. Ada lagi yang lain? Apa sama? Kamu juga jawabannya? Konvensionalisme bukan sebagian juga. Nomor 3. Nah, kalau sini mutualisme. Yang lain? Kamu apa? Putri? Mutualisme. Kan tidak berani ngomongnya, karena tidak sama jawabannya. Wahyudi, apa yang buat? Sama, kalian sama. Nah, perhatikan. Ini banyak yang berbeda-beda jawabannya. Sawit, sapi, integrasi. Kata kuncinya dulu pertama integrasi. Kunci pertama integrasi. Usaha sawit sapi pada perkebunan kelapa sawit. Kalau perkebunan kelapa sawit, asumsinya sawitnya banyak. Ya, jangan dipikirkan sawitnya di belakang rumah. Karena ini perkebunan kelapa sawit. Integrasi berarti sapinya di dalam kebun sawit itu juga banyak. Tidak mungkin seekor. Kalau seekor bukan integrasi namanya. Berarti sawitnya banyak, sapinya banyak. Apa yang didapatkan oleh sawit terhadap sapi? Aibnya jadi pupuk. Airnya jadi pupuk. Berarti sapinya untung. Kemudian apa yang didapatkan sapi di kebun sawit? Rumput. Sapinya? Untung. Juga berarti yang cocok? Mutualisme. Yang jawab mutualisme yang mana? Sama dua. Yang lain? Salah. Kalau sana jawabnya netral, berarti sapinya tidak makan-makan di kebun sawit. Terus tai sapinya tidak ada manfaatnya. Terus tuh Bayi sapi orang yang ada kan? menggunakan WC Orang yang menggunakan WC, WC-nya WC apa? Umum. WC umum. Sebagai dikunci dulu dengan kata WC umum. Orang yang menggunakan WC umum sebagai tempat buang air besar, berarti umum ada di situ. Di mana pembuangan langsung ke kolam ikan? Apa yang dapatkan ikan? Kalau kelas lain mana ada jawab? Ikannya mati. Berarti kalau kamu WC itu orangnya. Payak kumuh banyak sekali itu. Apa itu? Ikan nila di apa? Jadi tinggal berak aja di situ lah. Ikannya makan. Berarti ikannya makan, ikannya untung berarti ya. Karena ini WC umum. Apakah menguntungkan kepada orang yang buang air di situ? Tidak. Tapi kalau WC pribadi, orang yang punya kolam air sudah jelas. WC umum apa ya? WC-nya WC umum ya. Jadi orang ini disebutkan orang yang pemilik kolam. Tapi kalau orang yang pemilik kolam, dia mau menghasilkan juga. Ini WC umum. Kamu pergi ke WC di sana ada WC yang punya kolam juga. Punya kolam ikan di bawah WC-nya. Apa hubungannya kamu telah di situ? Jadi orang yang tidak menguntungkan, bagi orang yang tidak ada untungnya, tidak ada untungnya, ikan tidak makan. Yang cocok? Jawab konvensionalisme yang mana? Dua ini aja yang betul. Kamu apa? Mutualisme. Nah, perhatikan. Makanya kalimat itu baik. Ada WC umum, tapi WC pribadinya beda. WC di rumah sendirinya beda. Ini WC umum ini. Ada lagi yang mau ditanggapi? Ada lagi yang mau ditanggapi? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Yang di belakangnya yang
Tiga binatang yang ada di situ ada yang tiga binatang. Nah, kalau tidak ada, silakan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah, saya minta maaf. Nah, tadi hasil yang dipresentasikan kawan tadi, mudah-mudahan betul memang tidak ada lagi tanyakan karena tidak ada keraguan. Maka dapat disimpulkan pembelajaran hari ini bahwa interaksi di dalam ekosistem itu yang dipelajari di SMP baru 3, hari ini tambah lagi. Ada interaksi netralisme, ada Kompetisi. ada kompetisi, relasi, kompetisi, netralisme, dan alelo. Tambahan yang kita dapat hari ini. Apa itu netralisme? Satu organisme Yang tidak saling berpengaruh. Ada pengaruhnya, mau makan lah, kandas itu mau gitu. Kalau di dalam kelas ini ada